Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu kembali dan mari kita masuk dalam doa-doa kita. Bapa, kami rindu kuasa-Mu melawat kami dan firman yang sebentar kami akan renungkan, biarlah memberkati kami dan menuntun kami ke jalan-jalan yang Kau kehendaki. Kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 4-7. 1 Korintus 13 ayat 4-7 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan apa yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudaraku, ketika kita bertanya bagaimana seharusnya saya mengasihi orang lain, maka 1 Korintus 13 ayat 4-7 ini bisa menjadi penuntun untuk kita dapat mengasihi orang lain. Yang pertama, kasih itu sabar dan murah hati. Apakah kita sering kehilangan kesabaran? Rasanya kita semua sama-sama berjuang untuk masalah yang satu ini. Tetapi yang jelas, ketika kita memilih untuk menunjukkan kesabaran terhadap seseorang, maka kita sesungguhnya sedang menunjukkan kasih kita itu kepadanya. Dan saat kita bermurah atau berbaik hati kepada orang yang tidak murah atau orang yang tidak baik kepada kita, kita juga sesungguhnya sedang mengasihi dia. Jadi kita mengasihi karena kita memilih untuk mengasihi. Yang kedua, kasih itu tidak cemburu. Apa yang kita rasakan saat teman atau sahabat kita mendapatkan kenaikan gaji atau bahkan promosi di tempat kerjanya, jika kita memilih untuk bersukacita bersamanya dan bukan justru cemburu atau iri hati, maka sesungguhnya kita sedang mengasihi dia. Yang ketiga, kasih itu tidak memegahkan diri sendiri dan tidak sombong. Godaan untuk memegahkan diri atau menyombongkan apa yang kita raih dan kita miliki di hadapan orang lain memang kadang begitu besar, sehingga seringkali sulit untuk kita bendung. Tetapi jika kita memilih untuk tidak melakukan hal itu, sesungguhnya kita juga sedang mengasihi orang itu. Yang keempat, kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kita juga sedang mengasihi seseorang ketika kita memilih untuk menahan diri dan tidak berkata kasar ketika kita dicurangi. Entah itu ketika antrian kita dipotong, atau ketika kita sedang berkendaraan ada orang lain yang ugal-ugalan sehingga menyerempet kendaraan kita, atau perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan lainnya. Yang kelima, kasih tidak mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. Ketika kita mengasihi seseorang, maka kita sedang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Bukannya mencari keuntungan untuk diri sendiri, kita justru rela untuk berkorban dan menunjukkan kasih tersebut kepada orang itu. Yang keenam, kasih tidak menyimpan kemarahan orang lain. Saudaraku, Allah pernah marah kepada manusia, bahkan sering. Meski demikian, Allah tetap mengasihi manusia. Ia memang marah, tetapi tidak pemarah. Ia marah, tetapi tidak menyimpan kemarahan tersebut. Begitu juga saat kita mengasihi seseorang, kita boleh saja marah, tetapi kita harus pastikan bahwa kita tidak menyimpan kemarahan itu berlarut-larut. Jika ada masalah, selesaikanlah secepatnya supaya kita tidak dibebani oleh masalah tersebut. Yang ketujuh, kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran.
Poin yang satu ini sedikit banyak berkaitan erat dengan bagaimana kita menanggapi setiap gosip yang kita dengar di dalam hidup kita. Orang yang penuh kasih tidak akan pernah merasa bersukacita dalam menyebarkan gosip atau isu-isu yang belum pasti kebenarannya. Daripada bergosip untuk hal-hal yang tidak jelas, orang yang penuh kasih lebih memilih untuk berpikiran positif dan membuang segala hal yang negatif, agar jangan karena hal itu hidup kita tercemar dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedelapan, kasih itu menutupi, percaya, mengharapkan, dan sabar menanggung segala sesuatu. Orang yang mengasihi tidak akan pernah beranjak dari hidup orang yang dikasihinya. Ia tidak pernah menyerah, selalu mengharapkan yang terbaik, memberikan telinganya untuk mendengar, dan selalu percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan orang itu dari keadaannya. Intinya saudara-saudara, kasih itu adalah sebuah tindakan konkret yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Kiranya poin-poin yang dapat dibagikan melalui 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu dapat menolong kita untuk menyatakan kasih kita kepada orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian dan syukur untuk setiap anugerah-Mu dan untuk kasih-Mu yang selalu melimpah kepada setiap kami. Dan ajarkan kami juga boleh membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. Berkat-Mu turun atas kami Tuhan, dan biarlah sukacita-Mu melimpah, dan hidup kami senantiasa dipenuhi dengan kasih-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.